Nah, gue pengen minta lu jelasin deh. Gue udah ngerti sebenarnya tentang value creation. Value creation ini kan sebenarnya yang menjawab kenapa ada orang yang kerja mati-matian. Contoh, mohon maaf, gue bukan merendahkan satu pekerjaan, tapi misalnya buat orang yang bersihin kamar mandi. Iya. Itu kan kalau secara effort sama capek dan capek banget. Apalagi kita harus beresin pipis setiap hari, terus habis itu beresin kamar mandi yang pastinya nggak senyaman orang yang duduk di depan komputer kan. Iya. Kenapa ada orang yang kerjanya capek banget tapi gajinya kecil, sementara ada orang yang kerjanya cuma duduk-duduk doang, ngopi, ngeteh, ngobrol dan lain-lain, gajinya besar. Nah, itu kan sebenarnya dijelasin dari value creation tersebut ya. Mungkin boleh jelasin nggak ke teman-teman yang nonton gue? Sesimpel gini, God. Ya. Orang dapat duit itu proporsi seberapa besar masyarakat persepsi value. Bahkan bukan value loh. Tapi persepsi value dari konsensus masyarakat. Contohnya apa? Kalau lu tadi bilang bersihin WC, gue ke jalanan, ada 100 orang, gue kasih kain pel, mereka bisa ngepel WC. Tapi 100 orang, gue kasih Microsoft Excel, gue suruh bikin buku akuntansi, nggak 100 orang bisa. That's why gaji akuntan beda sama gaji office boy. Ya kan? Karena makin skill itu makin banyak gitu. Contoh misalnya video editor, orang komplain, oh kenapa editor tuh gajinya kecil? Karena anak SMA semua bisa ngedit. Ya betul. Adek gue aja SMP bisa ngedit, gitu kan? Itu udah bukan, kecuali lu bisa ngeditnya ada balik lagi ada tangganya kan. Betul. Ngeditnya semana? Betul. Cuman cutting grading anak kecil, atau lu bisa sampai motion graphics segala macam. Ada different level. Nah, persepsi value-nya berapa terhadap lu? Kalau memang cuma sekecil ya memang uang lu kan dapat kecil. Tapi orang banyak yang susah untuk comprehend ini. Nah, menurut gua hal yang penting dalam value creation adalah vehicle-nya. Yes, setuju. Karena ini banyak yang di overlook sama orang bilang, oh kerja keras. Tapi gue tuh kasihan orang yang kerja keras banget, tapi uangnya nggak nambah-nambah. Kenapa? Karena vehicle nggak benar. Betul. Ya kan? Setuju. Gini, lu punya mobil, let's say ya, lu punya mobil Kijang gitu kan. Lu bejek bisa lu bejek gitu kan. Tapi lu mau sampai berapa? 100 km udah goyang Kijang lu gitu. Ya kan? Ini bukan Kijang Innova ya, ini Kijang yang lama maksudnya. Kijang doyok, Kijang doyok yang buat angkot ya. Iya. Kijang Innova digas masih bisa gitu. Yang diesel. Iya. Sekarang lu bawa BMW gitu, lu gas, ya pasti beda nggak sih? Pasti beda. BMW sama pakai Kijang. Nah, lu cari yang kira-kira kalau BMW kurang kencang, lu cari Ferrari gitu kan. Ya. Nah, lu cari vehicle-nya gitu. That's why gue lihat industrinya dulu, Good. Ini penting banget karena ini yang gue lakukan pribadi gitu. Gini loh, bukannya merendahkan industri lain atau misalnya gue nggak mau masuk, bisa gitu. Tapi kita tinggal lihat secara statistik aja di global dan di Indonesia. Yang bisa ngasih value creation paling besar itu industri apa? Karena itu nggak ada yang, semua industri itu sama. Enggak, Good. Jelas-jelas beda. Teknologi sama manufaktur tuh dua hal yang berbeda. Real estate dan finance tuh dua hal yang berbeda. Nah, cari industri yang kira-kira paling banyak orang kayanya. Kalau gue sih lihatnya gitu. Karena gue nggak usah idealis, gue tinggal cari aja yang what works gitu kan. Secara statistik, nomor 1 finance and investment. Ya kan? 2 itu udah pasti teknologi atau enggak media telekomunikasi, TMT lah, kedua. Ketiga itu mungkin real estate, manufacturing, dan keempat yang lain gitu. Mungkin food and beverage. Bukan berarti lu nggak bisa kaya loh. Yang paling kaya di Singapura punya Hai Di Lao kan, ya kan, bukan dari finance. Tapi maksud gua yang rata-rata konsensus paling kaya di Singapura itu dari finance. I see. Jadi vehicle ya, benerin dulu. Berarti kalau gue boleh simpulin adalah orang-orang yang nonton nih dari saran lo ini, lo harus tahu dulu kaya buat lo tuh berapa duit, bener nggak? Nah, lo harus tahu dulu ya kan, diri lo tuh sukanya seberapa. Betul. Dan kira-kira mobil yang bisa pakai untuk kecepatan itu berapa gitu. Betul, setuju. Lo mau pakai BMW 300 km juga nggak bisa. Betul. Gitu. Contoh kayak mungkin waktu dulu kan gue kerja di konsultan juga kan. Gue ngitung di situ lah udah ada kok di top 3 di top 4 Big Four. Gue udah ngomong kok di Ternak Uang ya kan, di apa namanya podcast sama Raymond ya kan. Kayak gue ngeliat kalau gue mau bisnis ngikutin jejak konsultan, gue harus nunggu dulu sampai partner kayak gitu, gila makan waktu bertahun-tahun itu. Betul. Ya kan, dan juga gue ngeliat di konsultan ya jatuhnya gue belajar lagi kayak S2 lagi gitu loh. Tapi gue nggak bener-bener mulai dari pasar becek karena di konsultan itu kan semua kondisi ideal Mot. Ya kita ngurusin perusahaan gede ya, cashnya udah nggak terbatas perusahaan gede Pak. Cuman kalau misalnya lu bikin dulu Ternak Uang, bikin konten akademi, mau nge-ads aja mikir nih ROAS-nya berapa, balik modal apa enggak. Akhirnya makanya gue cabut. Dan memang akselerasinya kalau misalnya gue pilih vehicle yang lebih tepat, vehicle tuh artinya kendaraan ya untuk mencapai tujuan, itu bakal lebih cepat kayak gitu sih. Next selanjutnya adalah menurut lo kenapa